Bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TPS SBMPTN Kemampuan Umum khusus tentang bahasa Panda. Tampilan pertama kita adalah sebuah gambar dan ringkasan cerita dari film Mercury Rising yang dibintangi oleh Bruce Willis sebagai Art Jeffries, seorang agen FBI pemberontak. Ia memerangi agen federal yang kejam untuk melindungi Simon, bocah autis berusia 9 tahun yang telah memecahkan kode baru pemerintah. Dia bisa membaca Mercury, kode enkripsi tercanggih yang pernah dibuat. Kemampuan Simon membuat kode rahasia yang bernilai miliaran dolar itu menjadi rentan, terutama jika musuh Amerika Serikat tahu kemampuan Simon dan menangkapnya. Nah, video ini tidak akan membahas meresensi film, melainkan ingin menunjukkan uh, kode yang dipecahkan oleh Simon itulah yang bisa disebut sebagai bahasa Panda. Nah, hal sejenis juga ada, bisa kita lihat di film science fiction Da Vinci Code, atau bagi penggemar detektif Conan tentu itu tidak asing lagi. Nah, namun lebih jelasnya bagaimana dan apa itu bahasa Panda. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Bahasa Panda bisa juga kita sebut ilmu pengkodean, coding. Adalah bagian dari kriptografi, ilmu persandian yang merupakan gabungan teknik matematika dan seni untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan informasi. Penyimpanan rahasia memakai angka atau kata dengan pola tertentu sebagai kode. Nah, kriptografi dan bahasa Panda mirip dengan bahasa pemrograman Pandas, ini kurang R, yang erat berkaitan dengan coding, yaitu memiliki rangkaian pola yang membentuk suatu makna. Nah, lalu mengapa ini diberikan dalam tes SBMPTN? Soal bahasa Panda sudah sering digunakan dalam tes seleksi di kepolisian dan kedinasan lain, apalagi di Politeknik, Cyber, dan Sandi Negara. Nah, dalam TPS SBMPTN mulai digunakan pada tahun 2020. Tentu ini sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Kemajuan teknologi telah membawa perkembangan sistem coding, dan itu terjadi pada berbagai bidang. Sebenarnya semuanya berawal dari angka dan kata. Jika kita ingat perkembangan seorang anak, yang dikenal pertama pada awal adalah suara, verbal, akhirnya nanti ke kata, ke bahasa secara lengkap. Lalu perkembangannya juga dengan mengenal angka, sehingga boleh dikata ini menjadi dasar bagi pengembangan pikiran, otak, atau logikanya sejak awal. Karena memang setiap dari manusia terdiri atas bagian otak kiri dan otak kanan. Nah, itu didukung oleh konsep bahasa, bahwa dalam penggunaan verbal maupun numerik, dalam bahasa penggunaan verbal ini ada konsep segitiga makna. Konsep segitiga makna memuat benda, lalu simbol, kode, dan gagasan atau makna. Nah, ini dalam semua bahasa ini ada. Bendanya sapi, kodenya SAPI, ide atau gagasan yang tertangkap di otak pasti ada pada setiap orang.
Dalam bidang matematika, seorang Dalang Sujiwo Tejo pun memahami bahwa kemampuan matematika adalah kemampuan menangkap pola dari sesuatu yang semula tidak terpola. Nah, dua ini menjadi dasar perkembangan logika dan juga nanti ke bidang-bidang ilmu yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu dasar dari bahasa Panda itu apa? Ada coding, merupakan pengkonversian suatu kata dengan pola tertentu menjadi suatu ungkapan. Nah, pengkodean bisa terjadi pada urutan huruf atau angka yang digunakan sebagai pengganti dari kata asli atau seri angka yang dikodekan. Coding bisa juga dilakukan pada rangkaian huruf yang membentuk sebuah kata, pada rangkaian angka, dan pada seri alfanumerik. Nah, decoding adalah kebalikan dari konsep coding. Sebenarnya, kedua hal di atas bertolak dari kriptografi. Dalam kriptografi ada enkripsi dan deskripsi. Ingat tadi pada sinopsis film tadi disebutkan enkripsi dari pemerintah yang sulit, tercanggih, enkripsi tercanggih. Itu yang bisa dipecahkan oleh Simon. Nah, enkripsi itu apa? Metode coding data agar tidak dapat dibaca oleh komputer secara langsung. Nah, proses enkripsi merupakan proses mengubah bahasa yang dipahami manusia menjadi bahasa buatan, kode. Sedangkan deskripsi adalah metode coding atau pengodean data agar data yang dienkripsi dapat kembali dibaca oleh komputer. Nah, proses deskripsi adalah proses menemukan pola untuk memecahkan kode tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Simon. Kemampuan mendeskripsi enkripsi ini yang dimiliki oleh Simon, seorang anak autis itu. Nah, karena itu sesuatu yang sangat rahasia dan sangat penting, maka menjadi rebutan banyak pihak pada cerita di film itu. Nah, lalu tujuan tes bahasa Panda apa? 1. Menguji kemampuan mengolah imajinasi dan logika, atau boleh kita sebut bahasa imajiner. 2. Menguji kemampuan berpikir matematis. 3. Menguji kemampuan kognitif secara umum. Ingat, tadi adalah ini tes kemampuan umum. 4. Menguji kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Nah, ini dan yang kelima, menguji kemampuan mengidentifikasi pola, kode, lambang, tanda-tanda, fenomena. Nah, sebenarnya 4 dan 5, tujuan 4 dan 5 ini tidak hanya sekedar berkaitan dengan akademik atau pembelajaran, namun bisa berlaku pada kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, dalam soal bahasa Panda, ada beberapa jenis metode pengkodean yang digunakan. Yang pertama, penyusunan sederhana. Nah, pengkodean dilakukan dengan mengurutkan kembali susunan huruf yang ada pada soal. Contoh, bahasa kode untuk KULIAH adalah UKILHA. Nah, lalu memakai pola kode seperti di atas, ekstra menjadi bagaimana? Nah, penjelasannya, coding kuliah menjadi UKILHA diperoleh dengan menukarkan atau membalik posisi setiap dua huruf.
Jadi UK hasil pembalikan dari KU, IL pembalikan dari LI, HA pembalikan dari AH. Nah, maka pola pembalikan ini diterapkan pada ekstra. Ini maka EK menjadi KE, ST menjadi TS, RA menjadi AR. Maka ekstra menjadi jawabannya Ketsar. Ya, ini penyusunan sederhana. Model ini bisa diterapkan dengan berbagai variasi. Mungkin 3 huruf yang dibalik, mungkin suku kata yang dibalik, dan lain sebagainya. Metode yang kedua adalah substitusi langsung. Pengkodean dilakukan dengan mengganti karakter huruf yang menyusun kata atau susunan angka suatu seri dengan karakter yang dikodekan berupa alfabet atau angka atau simbol lain yang ditempatkan pada kata yang dikodekan pada posisi yang sama seperti pada susunan awal yang diberikan. Nah, akan lebih jelas dengan contoh. Dalam bahasa kode, siang diterjemahkan menjadi Rokawe dan bukit diterjemahkan menjadi Vemol. Memakai pola kode yang sama, bantu diterjemahkan menjadi apa? Nah, maka kita lihat. Siang, S menjadi R, I menjadi O, A menjadi U, N menjadi K, G menjadi W. Nah, pada bukit tadi kan menjadi Vemol. Itu B-nya V, U-nya adalah E, K-nya adalah M, I-nya adalah O, T-nya adalah L. Nah, ini sistem kodik yang terdapat pada bagian ini. Nah, ini menjadi semacam kamus. Walaupun sangat terbatas dan hanya berlaku untuk kasus ini ya. Nah, itulah soal bahasa Panda. Setiap soal punya sistem coding dan kasus tersendiri. Maka kita harus cermati betul. Baik, jadi menggunakan pola ini, kamus yang sudah kita susun, maka bantu diterjemahkan. B itu V, A itu U, N itu K, T itu L, U itu E. Maka bantu diterjemahkan menjadi Fukle. Nah, seperti juga yang pertama tadi, model ini juga bisa diterapkan dengan berbagai variasi. Yang ketiga, substitusi pola. Pengkodean dilakukan menggunakan seri urutan alfabet. Caranya, huruf-huruf suatu kata dikodekan dengan huruf-huruf lain sesuai urutan abjad dengan pola tertentu. Contoh, soal biasanya dimulai dengan kata ini. Diketahui U sama dengan 9. Maka DS Buok Sof Ip Hai Au Fok WGKO itu menjadi apa? Nah, kita lihat keterangannya. U sama dengan 9. Artinya huruf U diganti dengan huruf ke-9. Nah, huruf ke-9 itu adalah I. Nah, huruf-huruf lain mengikuti sesuai urutan abjad. Nah, agar mudah ini deskripsinya. U9. U diganti dengan huruf ke-9, berarti I. Nah, urut. U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, ini posisi terakhir. Karena di sini U. Nah, ini juga urut. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A,
C, D, E, F, G, H. Nah, berarti sekarang kita tinggal menerjemahkan apa yang diminta oleh soal. DS, box, dan seterusnya, ini sudah kami deskripsikan di bawah. Kata pertama, DS Workshop artinya adalah pengajar. If, hey adalah untuk. Aufak WGKO itu mahasiswa. Jadi pengajar untuk mahasiswa. Nah, di sini sama dengan titik. Nah, harus kita isi dengan jawabannya. Pengajar untuk mahasiswa adalah dosen. Nah, dosen kita lihat lagi kamus. Lambangnya atau huruf pengganti substitusinya apa? D itu oleh R. D oleh R. Ini D oleh R. O oleh C, S oleh G, E oleh S, N oleh B. Jadi dogs of if hai o au fok WG kau sama dengan RCGSB. Nah, model ini juga bisa diterapkan dengan berbagai variasi. Misalnya, pintar dikodekan dengan angka. Nah, jadi tidak selalu huruf. Boleh juga dengan angka, boleh juga dengan gabungan dan kalau di sini U sama dengan 9, kita mau membuat huruf berapa sama dengan keberapa itu juga bebas. Yang penting konsisten dan sesuai aturan. Baik. Yang keempat, pengkodean alfanumerik adalah pengkodean dengan menyusun huruf secara alfabetis sesuai nomor urutnya. Nah, maksudnya bagaimana? Huruf A ini kan pertama, berarti kita beri angka 1. B kedua, berarti kita beri angka 2. X itu ke 24. Nah, sampai dengan yang terakhir, jadi abjad A sampai Z itu secara urut adalah abjad nomor 1 sampai dengan 26. Nah, agar mudah, cara menghafalkannya adalah pada bagian-bagian tertentu, misalnya huruf ke-5, huruf ke-10, ke-15, ke-20, ke-25 ini kita hafalkan sehingga akan mudah nanti untuk penerapannya tidak memakan waktu lama untuk mengingat. Nah, contoh soalnya, dalam suatu bahasa kode, kuliah diberi kode 11, 21, 12, 9, 18. Nah, ini kode dari mana? Nah, kita lihat. Kuliah itu kan huruf pertamanya K. Berarti huruf ke 11. U ini huruf ke 21. 21. Nah, ini kita terapkan terus kamus huruf dengan urutannya ini. Nah, sehingga ditemukan kode kuliah adalah 11, 211, 2918. Nah, hal serupa kita terapkan pada fakultas dengan melihat kamus ini. Maka F itu huruf keberapa? Huruf ke-6. A huruf keberapa? Huruf ke-1. K huruf ke-11. Kemudian U ini huruf ke-21. Kemudian L ini huruf ke-12 ini. Kemudian T huruf ke-20, 20. A huruf ke-1, S huruf ke-9. Jadi fakultas diberi kode 6, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 1, 9. Ya, ini rinciannya. Oke, baik. Jadi, seperti sudah disebutkan di atas, keempat jenis metode pengkodian bahasa Panda di atas merupakan metode dasar. Oleh karena itu, bisa divariasikan dan dikombinasikan menjadi banyak metode. Nah, metode yang variatif dan kombinatif
tentu sudah banyak kita kenal, baik dalam sistem digital, dalam link-link di internet, itu semuanya menggunakan sistem coding yang variatif dan hasil kombinasi. Jadi di sini disebutkan yang berada dalam bahasa pemrograman atau khususnya dalam bidang IT. Nah, mungkin inilah salah satu alasan harus dikeluarkan dalam tes SBMPTN karena situasi perkembangan teknologi sekarang memang menuntut sistem digital, sistem coding. Sebenarnya sistem coding itu sudah kita kenal sejak lama. Buktinya ada di mana? Buktinya ada di rumus matematika, rumus fisika, rumus kimia, lalu dalam lambang bahasa tertentu. Nah, itu kan semuanya merupakan kode. Lalu ada konsep yang tertanam atau arti atau makna yang tertanam pada pikiran masing-masing dari kita. Baik, bagian terakhir. Track mengerjakan soal bahasa Panda. 1. Yang paling diperlukan untuk menyelesaikan soal bahasa Panda adalah penalaran dan pemahaman akan bentuk, pola, dan aturan pemakaiannya. 2. Perlu kita menguasai seluk-beluk alfabet dan angka karena merupakan dasar coding. 3. Cermati petunjuk atau aturan yang diberikan pada soal. 4. Identifikasilah jenis pola pengkodeannya. Apakah penyusunan sederhana, substitusi langsung, substitusi pola, pengkodean alfanumerik, atau variasi dan kombinasinya. 5. Pola pengkodean sangat variatif. Variasi dan atau kombinasi pengkodean yang sering dipakai antara lain pengulangan, pergeseran, pencerminan, lalu sesudah itu silakan Anda menuliskan pola konversinya untuk menyelesaikan soal. 6. Perhatikan bentuk soal. Jika bentuk soal mirip dengan yang diketahui, identifikasilah perbedaannya saja. 7. Fokuskan mencari atau menerjemahkan informasi yang berhubungan dengan soal saja. 8. Perhatikan opsi jawaban. Jika susunan opsi yang satu dengan yang lain sangat berbeda, terjemahkan saja beberapa huruf atau kata. 9. Cermati dan jika perlu, tuliskan pola konversinya untuk membantu menjawab. 10. Ini secara umum bahwa setiap dari kita selalulah berpikir simpel, kreatif, dan terbuka terhadap semua kemungkinan. Jadi jangan terpaku pada satu pola. Ini polanya sepertinya pola substitusi langsung. Lalu kita hanya terkonsentrasi berpikir di situ terus. Nah, ini tidak bisa untuk menyelesaikan soal-soal TPS. Yang terakhir, ke-11, jangan mudah menyerah. Jika dengan pola yang satu belum mendapatkan hasil, coba gunakan pola yang lain. Saudara-saudara, demikian pengantar untuk tes bahasa Panda yang selama beberapa tahun ini, sekitar 2 tahun ini, menjadi pembicaraan banyak orang karena belum lama digunakan dalam tes SBMPTN. Seperti tadi disebutkan, baru mulai pada tahun 2020. Tentu ada kemungkinan nanti ini akan muncul pada SBMPTN tahun-tahun berikutnya. Nah, semoga ini menjadi bekal bagi siapa saja yang akan menempuh tes bahasa Panda. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam satu guru, banyak ilmu.